Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Yoga Prasetyo, asal Magetan, Jawa Timur, asal sekolah PKTJ Tegal, pendidikan MI Al-Abdul Magetan 2007 sampai 2012, lalu MTSN 3 Magetan tahun 2012 sampai 2015, SMKN 1 Jiwan Madiun 2015 sampai 2018, lalu Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, umur 22 tahun. Untuk saat ini penempatan di PKTJ Tegal sebagai instruktur. Tujuan bekerja di Kemenhub, yaitu yang pertama mengabdikan diri untuk Kementerian Perhubungan. Karena saya sudah menjadi ASN di Kementerian Perhubungan, saya harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban saya. Karena itu saya bertujuan untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Dan saya ingin memberikan ilmu yang saya punya untuk masyarakat luas sebagai salah satu bentuk pengabdian diri bagi masyarakat. Jabatan saat ini, di SK jabatan saya sebagai instruktur, tetapi untuk saat ini jabatan saya di bagian keuangan, yaitu sebagai pengadministrasi keuangan. Tugas dan fungsi pengadministrasi keuangan yang pertama yaitu membuat kode billing pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu membuat bukti potong pungutan pajak. Jadi setiap transaksi itu terdapat bukti potong dan kode billing. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan administrasi gaji pegawai dan uang makan. Lalu pengarsipan dokumen administrasi keuangan, baik itu dokumen LS, GU, TUP maupun berkas berjadin. Yang terakhir yaitu membantu dalam penginputan belanja barang dan modal pada aplikasi Sakti. Untuk kewajiban di administrasi keuangan yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu melaksanakan apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan yang tidak melanggar hukum dan agama. Yang ketiga yaitu mematuhi segala peraturan yang berlaku. Yang keempat, melayani masyarakat dengan ikhlas, ramah, dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk hak pengadministrasi keuangan yaitu mendapatkan hak-hak ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan. Untuk cita-cita, saya bercita-cita untuk menjadi dosen. Dengan saya menjadi dosen, saya mampu membagikan ilmu yang saya miliki untuk banyak orang dan untuk kemajuan bangsa Indonesia, sehingga ilmu yang saya miliki dapat bermanfaat bagi orang lain dan untuk Kementerian Perhubungan, sehingga saya berharap Kementerian Perhubungan dapat lebih baik. Saya juga berharap dari ilmu yang saya bagikan tersebut menjadi salah satu amal bagi saya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk mencapai cita-cita saya harus memerlukan strategi untuk meraih cita-cita tersebut. Saya harus rajin belajar, walaupun saat ini pekerjaan saya tidak sesuai karena saya berada di bagian keuangan, tetapi saya harus tetap belajar di ilmu transportasi dan ilmu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi di bidang otomotif. Selain itu, saya juga harus mengikuti diklat-diklat untuk mengembangkan kompetensi saya seperti diklat barang berbahaya dan angkutan umum, lalu diklat sistem manajemen keselamatan angkutan umum, terus ada diklat Mandalali dan lain sebagainya untuk melatih keahlian saya. Lalu untuk meningkatkan bidang keilmuan saya juga harus mengikuti seleksi beasiswa S2 dengan jurusan transportasi, dan saya berharap saya bisa lulus seleksi sehingga dapat melanjutkan S2 dengan lulus tepat waktu, sehingga saya dapat meraih cita-cita saya sebagai dosen dan mampu memberikan ilmu dan kompetensi yang saya miliki untuk para taruna dan masyarakat umum. Nah, untuk persiapan memasuki masa pensiun, kalau menurut saya pribadi, persiapan memasuki masa pensiun itu harus disiapkan sejak saat muda. Saat masih muda, saya mencoba untuk investasi emas, karena emas merupakan salah satu sarana untuk berinvestasi yang aman dan terhindar dari inflasi. Apalagi harga emas semakin tahun semakin meningkat.
Dan ketika emas sudah banyak, sebagian emas akan dijual dan dibuat untuk modal wirausaha. Jika uang sudah tersedia cukup, maka saya ingin bercita-cita untuk membuat suatu kos-kosan. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan saat masa pensiun, saya ingin saat pensiun saya ingin kembali ke desa saya, ke tempat lahir saya. Di sana saya akan melanjutkan hobi saya saat masih sekolah dulu, yaitu beternak ikan. Beternak ikan itu dapat mengisi waktu luang ketika masa pensiun dan dapat menghasilkan keuntungan. Nah, harapan dan pesan untuk adik-adik yang masih SMA, untuk pesan saya, untuk adik-adik yang masih SMA, rajinlah belajar dan fokus terhadap cita-cita yang ingin Anda raih. Apapun cita-citamu, jangan menyerah dalam menggapainya. Kamu punya kesempatan yang sama dalam meraihnya. Selain berusaha, adik-adik juga harus beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus berikhtiar, tapi jangan lupa untuk bertawakal. Doa tanpa usaha sama dengan bohong, dan usaha tanpa doa sama dengan sombong. Oleh karena itu, dalam usaha harus diimbangi dengan doa. Yakin dan percaya bahwa kalian semua mampu meraih cita-cita yang kalian inginkan. Untuk harapan untuk generasi muda atau untuk adik-adik SMA, saya berharap kalian harus lebih baik dari kami agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Jika kami ada perilaku yang kurang baik, kami berharap jangan untuk dicontoh dan ambillah sisi positif yang pernah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.